Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang berbahagia, kita hari ini akan membahas tentang CSL 5, penyuluhan massal. Dalam hal ini bahan saya ambil dari CSL 5 yang dibuat oleh Dr. Reddy Juraide MSI. Saya hanya sebagai membuat video saja, sehingga mudah-mudahan video ini dapat menjadi tutorial dalam menyusun penyuluhan massal di CSL 5. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang penyuluhan massal. Penyuluhan kesehatan merupakan proses menyebarkan pesan dan menanamkan keyakinan pada masyarakat sehingga sadar, tahu, mengerti, mau, dan mampu melakukan suatu anjuran. Penyuluhan kesehatan merupakan bagian dari komunikasi massal, yaitu komunikasi yang menggunakan media untuk menghubungkan antara komunikan dan komunikator. Faktor yang perlu diperhatikan dalam suksesnya penyuluhan adalah pendidikan, tingkat sosial ekonomi, adat istiadat, kepercayaan setempat, dan waktu yang tersedia di masyarakat. Metode yang dapat dilakukan adalah ceramah, diskusi kelompok, curhat pendapat, panel, bermain peran, demonstrasi, simposium, dan seminar. Berikut media yang dapat kita gunakan dalam penyuluhan massal, yaitu media cetak berupa poster, elektronik TV, luar ruangan, pameran, reklame, dan spanduk. Sehingga dengan media ini akan menunjang proses penyuluhan massal. Poster merupakan suatu media cetak yang memadukan tulisan dan gambar, menarik, singkat, padat, jelas, persuasif, dan sederhana. Ini adalah contoh poster. Kemudian buklet, menyampaikan pesan kesehatan dalam bentuk buku, baik berupa tulisan maupun gambar. Buklet yang baik dapat dibaca, kredibel, dan berguna bagi tujuan pengguna akhir. Ini adalah contoh buklet yang ada. Kemudian leaflet. Leaflet adalah batan cetak tertulis berupa lembaran yang dilipat. Diletakkan di tempat-tempat yang mudah terlihat, simple, ringkas, namun materi yang diberikan kurang lengkap dan spesifik. Sedangkan flip chart adalah bentuk lembar balik. Dalam setiap lembaran buku berisi gambar dan peragaan. Di baliknya terdapat kalimat yang berisi pesan-pesan dan informasi berkaitan dengan gambar tersebut. Media elektronik. Audio contohnya adalah radio, mudah, sesuai untuk tunanetra dan tunaksara. Sedangkan audiovisual contohnya televisi dan smartphone. Produksi lebih mahal, namun lebih menarik. Sedangkan proyeksi atau slide memerlukan alat proyeksi sebagai perangkat keras dan materi sebagai perangkat lunak. Kita biasanya menggunakan media PowerPoint. Kemudian untuk outdoor, spanduk dan reklame, berisi tulisan singkat dan gambar yang menarik, dapat dipahami secara cepat, singkat, padat, dan jelas. Namun dana yang digunakan besar dan membutuhkan perizinan. Berikut adalah prosedur dalam penyusunan penyuluhan massal. Pertama adalah mengkaji kebutuhan kesehatan masyarakat. Kedua, menetapkan masalah kesehatan masyarakat. Ketiga, memprioritaskan masalah. Masalah harus diprioritaskan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian, menyusun perencanaan penyuluhan. Menetapkan tujuan agar sasarannya juga dapat ditentukan secara benar dan menyusun. Kemudian, memilih metode yang tepat. Menentukan jenis alat peraga yang digunakan, menentukan kriteria evaluasi, pelaksanaan penyuluhan, penilaian hasil penyuluhan, dan tindak lanjut penyuluhan. Seluruh prosedur ini harus dilakukan untuk menciptakan penyuluhan yang baik dan benar. Materi yang digunakan juga harus dipikirkan sesuai kebutuhannya. Pretest dan posttest merupakan salah satu bentuk dari evaluasi yang dapat dilakukan apakah penyuluhan itu benar dan tidak. Posttest dan pretest yang menunjukkan keberhasilan adalah ketika posttest menunjukkan hasil lebih besar dari pretest. Berarti
pesan yang kita sampaikan pada penyuluhan kesehatan atau penyuluhan massal ini benar-benar dapat ditangkap oleh audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazia Sasbita Hining Adila. Saya akan melakukan penyuluhan tentang stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu sekalian, perkenalkan, nama saya Nazia Sasbita Hining Adila dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang stunting. Nah, jadinya ini ada poster ya Bu ya, udah Ibu bawa masing-masing tentang stunting atau kerja. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih Bu, apa sih sebenarnya definisi dari stunting itu tersendiri. Nah, stunting itu sebenarnya adalah di sini Bu, anak stunting itu adalah anak yang pendek atau tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya. Pertumbuhan tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya dikarenakan oleh malnutrisi. Jadi ada dua Bu, anak pendek itu bisa stunting dan memang bisa anaknya itu memang pendek dikarenakan apa? Mungkin faktor orang tuanya atau orang tuanya pendek. Itu kalau dia nutrisinya tercukupi berarti dia bukan stunting. Stunting itu adalah anak pendek yang disebabkan oleh malnutrisi atau nutrisinya kurang. Nah, kemudian yang pertama Bu, untuk latar belakangnya, kenapa ini sih kita harus bahas tentang stunting ini? Karena Ibu, dari data tahun 2018 ini ternyata di seluruh Indonesia itu tuh stuntingnya itu 23,3%. Nah, dia itu termasuk tinggi karena kalau tidak tinggi itu harus di bawah 20%. Nah, karena dia masih di atas 23%, maka dia masih suatu masalah nih bagi masyarakat kita. Nah, selain itu berkaitan dengan apa? Dengan dampaknya Bu. Kalau stunting itu ketika anak pendek, maka akan berdampak pada perkembangan otaknya juga, terutama pada 1000 hari kelahirannya. Nah, jadi anak stunting itu, anak akan stunting itu bisa terlihat ketika dia umurnya 2 tahun sebenarnya. Nah, kemudian awal mulanya itu sejak ada di dalam kandungan. Nah, sebenarnya kalau kita membahas tentang stunting itu sebenarnya kayak seperti lingkaran setan gitu. Kok bisa lingkaran setan seperti apa? Ketika ibu itu mengandung dalam keadaan yang kurang nutrisi. Ibu-ibu kan sekarang banyak ya, yang apalagi anak-anak muda sekarang yang sering diet, kemudian sering yang penting kurus. Nah, sedangkan dia kekurangan gizi ternyata. Ibu-ibu itu mengandung, ketika mengandung asupan nutrisinya kurang, sehingga nutrisi dari adiknya juga nggak bagus seperti itu. Ketika nutrisinya juga tidak bagus, kemudian lahir nih Bu. Nah, ketika lahir ditambah lagi nih nggak ASI eksklusif. Ketika udah 6 bulan ternyata nggak ada ASI juga. Jadi ketika dia umur 2 tahun dia tinggi badannya itu tidak sesuai dengan usia. Seperti itu. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, dari stunting ini kita tuh ada fase bisa mengkoreksinya. Mengkoreksinya apa? Sebelum 2 tahun. Makanya kalau kita melakukan penimbangan anak-anak itu fokus pada sebelum 2 tahun. Karena apa? Apabila sebelum 2 tahun ini kita kejar untuk nutrisinya dan sebagainya, dia masih bisa tertangani Bu. Tapi kalau setelah di atas 2 tahun ini sedikit susah untuk menangani dari stunting ini. Bisa lagi ditangani saat apa? Saat dia nanti remaja, waktu pubertas, waktu mulai pertama haid, itu masih bisa. Jadi ada 2 kesempatan, yaitu 1000 hari pertama sampai sebelum 2 tahun, kemudian nanti waktu remaja. Tapi ibu-ibu kalau di luar itu untuk menghindari stunting itu susah. Bisa nanti tinggi badannya itu tuh bisa mengejar Bu, tapi untuk secara di dalam kognitif dia tidak bisa. Jadi kurang cerdas gitu. Itulah yang menyebabkan anak-anak itu masih kurang dalam belajar dan sebagainya, itu bisa disebabkan oleh itu. Nah, beda ini Bu. Kalau ibu-ibu itu kan mengenal namanya di bawah garis merah ya, berkaitan dengan berat badan. Kalau berat badan ini bisa kita pantau setiap 1 bulan sekali, karena kita tahu ibaratnya tadi aja ada adik-adik yang main kan langsung turun berat badannya, betul kan? Cepat.
Kalau stunting tidak bisa. Stunting itu kita itu minimal 3 bulan baru bisa melihat apakah anak ini tuh naik atau tidak untuk tinggi badannya. Seperti itu. Nah, kemudian apa sih Bu sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan stunting? Pertama utama gizi yang dari ibu tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah faktor dari asupan makannya. Asupan makanannya maksudnya apa? Maksudnya anak ini udah disediakan sama ibunya, udah disediakan makanan-makanan yang 4 sehat 5 sempurna, tapi anaknya nggak mau makan. Ini juga menjadi faktor juga. Terus kemudian sanitasi. Jadi untuk air bersih, kemudian jamban, kemudian cuci tangan itu juga berpengaruh. Kok bisa sih berpengaruhnya apa? Kok bisa kita nggak cuci tangan kok anak bisa stunting? Berpengaruh dengan apa Bu? Dengan infeksi Bu. Ketika anak itu sering batuk, sering mencret, sering pilek, maka dia kebutuhan untuk pulih kan dia butuh tenaga ya Bu ya. Tenaga yang harusnya dia untuk pertumbuhan malah justru dia gunakan untuk memperbaiki tubuhnya untuk infeksi itu sehingga menyebabkan anak itu malnutrisi. Jadi faktornya itu banyak sekali untuk stunting. Nah, kemudian ini kita harus cukup gizi, kemudian lengkapi dengan imunisasi dan perbaiki sanitasi karena itu stunting itu sangat berpengaruh atau berdampak besar pada generasi muda seperti itu Bu. Jadi dari semua ini kita dapat simpulkan ya Bu bahwa stunting ini adalah suatu kondisi yang benar-benar harus kita perhatikan baik dari ibu maupun ibu-ibu sebagai kader posyandu ini ya, karena saya yakin yang menghadapi masyarakat ujung tombaknya ini ibu-ibu ini. Benar, untuk terkadang ibu-ibu itu segan untuk datang ke dokter karena ada masalah waktu dan sebagainya. Ini kan rutin setiap bulan ibu-ibu yang memantau anak-anak, karena kalau tidak Bu, bayangkan saja berapa tahun ke depan ternyata anak-anak yang tumbuh ini bukan anak-anak yang cerdas seperti itu. Jadi dampaknya itu sampai itu juga tidak baik seperti itu. Nah, dari apa yang saya jelaskan ini, apakah ada yang mau ditanyakan dari Ibu? Iya. Boleh Ibu, silakan. Banyak. Kan ini masih kecilnya sehat biasa, tinggi badannya juga ya. Tapi setelah umur 2 tahunan itu berat badannya berkurang tingginya ya. Tapi dia kalau masalah otak ya, Iya, pinter. tapi Apa itu karena turunan atau karena kurang gizinya atau gimana? iya benar-benar Bu. Karena anaknya sendiri ya kayak gitu. Jadi mungkin itu Enda. ya mungkin izin menjawab ya Bu ya untuk itu. Benar, tadi kan saya udah mengatakan bahwa anak pendek itu belum tentu stunting. Stunting itu ketika anak pendek yang disebabkan oleh nutrisinya tidak baik. Nah, ketika anak itu memang setelah 2 tahun itu pertumbuhannya itu tuh masih lambat atau seperti apa, maka kita tetap harus evaluasi dulu. Evaluasi sampai dia tumbuh besar ketika remaja. Apabila memang adik ini tuh ketika udah ditambahin nutrisi memang tingginya seperti itu, berarti faktor keturunan mungkin bisa seperti itu. Kalau masalah kecerdasannya pintar bagus, berarti alhamdulillah, berarti itu bukan karena stunting. Ada yang ditanya lagi Bu? Udah. Katina bilang pada tanya enggak? Mumpung ada. Iya. Punya cucu nggak? Punya tutungnya masih biasa-biasa aja, makan masih biasa. Kalau Masih- badan masih standar. Baik. Jadi kesimpulannya dari ilmu yang barusan kita bagikan, kita diskusikan adalah stunting itu suatu hal yang harus kita jaga karena dampak kedepannya itu buruk, dan kita harus mengoptimalkan pada 1000 hari pertama kehidupan, sehingga kalau untuk stunting itu tidak hanya ditanggulangi anaknya aja, tapi ketika ibu hamil juga harus kita pantau apakah nutrisinya baik atau tidak, karena itu sangat amat seperti itu Ibu. Terima kasih sekali atas waktunya dan atas ketersediaan Ibu untuk saya melakukan penyuluhan ini. Semoga ilmu yang sangat
bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.